Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi baru SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga, tahun ajaran 2021-2022 yang semoga senantiasa sehat, berbahagia, barokah bersama keluarga. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan segala izin dan ridhonya, alhamdulillah pagi ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan yang berbahagia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala perjuangannya, dedikasinya, pengorbanannya terhadap umat, wabil khusus umat Islam, sehingga alhamdulillah Islam masuk ke daerah negara kita, Islam masuk ke daerah provinsi, kabupaten, bahkan mungkin sampai ke desa kita, sehingga kita bisa memeluk agama Islam dengan baik. Semoga Islam yang kita anut betul-betul Islam yang selamat dan menyelamatkan fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita semua. Anak-anakku, perkenankan Pak Salamun memperkenalkan diri. Yang pertama, nama Pak Salamun, mengajar matematika dan dikasih amanah oleh sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan tahun pelajaran 2021-2022. Semoga anak-anakku yang baru bisa lebih mengenal, terus kemudian bisa lebih berpikir bagaimana nanti berkomitmen untuk menjadi siswa-siswi keluarga besar SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga yang sudah baik. Tentu dengan harapan dari kalian semua, kami berharap masuknya kalian semua akan memberikan sebuah motivasi baru, memberikan sebuah formula baru, dan memberikan sebuah kekuatan baru untuk bisa berkontribusi dalam rangka memajukan pendidikan di SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga di tahun-tahun berikut. Yang kedua, anak-anakku, izinkan Pak Salamun menyampaikan materi yang sangat penting untuk kita semua, untuk kalian wabil khusus siswa-siswi baru SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga, yaitu tentang etika berada di sekolah yang pertama, dan etika berada di lingkungan kerja, itu materi yang kedua. Kenapa ini menjadi sebuah yang sangat penting? Karena anak-anakku, etika itu sangat bersambung erat, sangat berikatan erat dengan karakter seseorang. Seseorang bisa bernilai baik di mata orang, bahkan di mata Allah, ketika dia beretika dengan baik dan dia berkarakter dengan baik. Sebaliknya, seseorang mungkin akan mudah diasingkan oleh orang, seseorang akan mudah dikucilkan oleh masyarakat, bahkan mungkin seseorang akan sangat mendapat murka dari Allah ketika dia berkarakter buruk dan beretika buruk. Maka dari itu anak-anakku, etika merupakan sebuah fondasi dasar seorang manusia agar bernilai baik di mata orang maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mohon anak-anak berkonsentrasi untuk bisa memperhatikan sekaligus mencermati materi yang ingin Pak Salamun sampaikan, dan nanti pada saatnya kalian juga akan bisa menyimpulkan sehingga bisa menentukan langkah ke depan bagaimana menjadi orang yang beretika dan berkarakter dengan baik. Baiklah anak-anakku, kita akan memulai materi. Marilah kita buka dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, materi ini disampaikan dalam acara kegiatan MPLS KA Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dan Kehidupan Asrama dan PTA. PTA itu penerimaan tamu hambalan. Di tahun pelajaran 2021-2022 di Sekolah SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Anak-anakku, menurut data kriminologi, data kekerasan terhadap anak di sekolah yang bersumber kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2015 itu 45% siswa dan 22% siswi menyebut bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan yang berada di sekolah. Ini tentu menjadi sebuah catatan bersama, karena ini anggapan siswa bahwa memang 45% dari kalian laki-laki dan 22% dari sisi perempuan menyebut itu. Kemudian data yang kedua, 40% pelajar usia 13 sampai 15 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dari teman sebayanya, baik itu dari adik kelasnya, apalagi dari seniornya yang berada di sekolah. Kemudian data yang ketiga, 75% pelajar pernah melakukan kekerasan di sekolah, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal atau yang sekarang lebih tren disebut dengan bullying. Data yang keempat, 50% pelajar mengaku sebagai korban perundungan dari pelajar seniornya. Nah, tentu dari 4 data ini, saudaraku, anak-anakku, menjadi sebuah catatan bersama untuk kita agar kalian wabil khusus dan kita semua di SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga bukan termasuk dalam kontribusi di penelitian KPAI untuk menyetorkan data-data di atas. Tentu kalian kami harapkan menjadi siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang berprestasi agar tidak berkontribusi dalam kejelekan. Anak-anakku, tahun 2012 diperoleh 147 kasus kekerasan pelaku anak dengan jumlah yang tewas mencapai 17 siswa. 2012. Kemudian 2013 meningkat menjadi 255 kasus yang juga mengakibatkan korban tewas 20. 2014 melonjak drastis 2000 kasus, 2737 kasus dengan 210 kasus setiap bulannya. Dan sampai penghujung 2015 diperkirakan mengalami kenaikan 18-20% dari tahun-tahun sebelumnya. Itu data kami ambil dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Padahal kita tahu kita sekarang hidup di tahun 2021. Tentu peningkatan-peningkatan yang ada di 2012, 2013, 2014, 2015 kita tidak ingin terjadi di tahun-tahun berikutnya. Anakku, di Cianjur sendiri pada 2015 akibat tawuran pelajar memakan korban 5 pelajar tewas dan 7 pelajar cacat. Kemudian di kota-kota besar lain juga demikian. Oleh karena itu anak-anakku, solusinya adalah ayo kita bersama-sama bantu pikirkan solusinya agar tawuran-tawuran di daerah-daerah yang memakan korban seperti Cianjur dan lain sebagainya dapat kita hindari bersama. Baiklah anak-anakku, kita masuk ke materi pendahuluan. Etika adalah tata cara pergaulan atau aturan perilaku, adat kebiasaan seorang manusia dalam bermasyarakat
dan menentukan nilai baik dan nilai yang tidak baik. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu ethicus dan dalam bahasa Yunani ethikos yang berarti kebiasaan atau norma-norma, nilai-nilai, kaidah, dan ukuran-ukuran baik dan buruk bagi tingkah laku seorang manusia. Kalau dalam bahasa Jawa, etika mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai tata krama atau toto kromo. Etika dapat dijadikan sebagai tolak ukur kepribadian seseorang. Etika dapat dibentuk melalui berbagai cara. Ulangi lagi, etika dapat dibentuk melalui berbagai cara, antara lain dengan pergaulan, pendidikan, lingkungan, dan kebiasaan. Kalian bergaul harus dengan orang-orang baik sehingga akan mempengaruhi kepribadian yang baik. Kalian carilah lingkungan pendidikan yang baik agar kalian bisa terwarnai dengan baik. Kalian bergaulah di lingkungan yang baik agar nanti kalian menjadi orang baik. Dan kalian biasakanlah untuk berbuat baik agar kalian bisa menjadi lebih baik. Yang harus diperhatikan dalam etika pergaulan adalah prinsip saling menghormati. Kemudian anak-anakku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan 1988 dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan pengertian etika dalam 3 arti sebagai berikut, yaitu 1. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian definisi yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Kemudian menurut Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi 2 definisi, yaitu etika karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu di dalam beretika. Kemudian etika sosial, yaitu etika yang merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Anak-anakku, sedangkan konteks etika adalah agama, tradisi, filsafat, politik, sosial, seni, administrasi, profesi, ekonomi, dan hukum. Artinya dari agama, filsafat, dan seterusnya ini sampai ke tradisi mampu membentuk etika seseorang. Maka agama apa yang dianut, filosofi apa yang dipercayai, politik apa yang menguasai, sosial yang bagaimana, dan seterusnya itu akan membentuk etika kita bersama. Kemudian anak-anakku, klasifikasi etika dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum itu bersifat sosial. Kemudian etika khusus yang bersifat sebagai etika individu, etika sosial, dan etika lingkungan. Dan ini bisa dibaca lebih lanjut dan dipelajari kalian. Lanjut. Kemudian etika di dalam pergaulan adalah ketentuan sopan santun yang dipakai oleh manusia untuk saling bergaul dengan baik. Maksud dari etika pergaulan adalah untuk membuat hubungan antara manusia dengan orang lain lebih baik dan lebih menyenangkan. Semua pihak yang ajak kita bergaul menjadi orang-orang yang mewarnai etika kita bersama. Hal yang sangat mendasar dalam etika pergaulan adalah bersikap sopan santun dan ramah. Kemudian yang kedua, perhatian terhadap orang lain. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, toleransi dan rasa ingin membantu. Kemudian yang kelima adalah mengendalikan emosi diri. Itu adalah prinsip-prinsip hal-hal yang mendasar sekali di dalam kita bergaul, sehingga pergaulan yang kita lakukan menjadi pergaulan yang menyenangkan, mendamaikan, dan membahagiakan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan adalah yang pertama, pandai menempatkan diri. Artinya adalah
ketika kalian berada di sekolah, maka tempatkanlah diri kalian memang sedang berada di sekolah. Jangan samakan antara sekolah lingkungan pendidikan dengan alun-alun misal. Kemudian yang kedua, ketika kalian memang berada di masjid, tempatkanlah diri kita sebagai orang yang sedang menghadap kepada Allah. Jangan samakan masjid dengan alun-alun atau pasar. Kemudian yang kedua, prinsip yang dapat dilakukan adalah dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, orang yang sebaya, dan orang yang lebih muda. Untuk ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua, tentulah kita harus menghormatinya. Kalau yang sebaya, tentu kita harus mampu menghargainya. Dan kalau kita bergaul dengan orang yang berada di bawah umur kita harus mampu untuk menyayanginya. Etika pergaulan dapat dilakukan pada saat di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Di sekolah, kalian nanti akan dididik khusus di asrama SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga, merupakan sebuah lahan untuk pendidikan karakter dan etika untuk kita semua. Kemudian anak-anakku, di dalam komunikasi di dalam pergaulan, komunikasi merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan di dalam pergaulan. Karena dengan komunikasi itulah, baik dengan bahasa isyarat maupun dengan bahasa verbal, kata-kata, itulah yang menjadi salah satu media terpenting di dalam berkomunikasi dengan seseorang. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan. Komunikator berarti saya, Pak Salamun, sedang melakukan sebuah komunikasi dengan kalian. Ini namanya Pak Salamun sebagai komunikator dan kalian sebagai komunikan. Kemudian unsur-unsur komunikasi terdiri dari komunikator, ada pesan, ada medianya, ada komunikannya, dan ada efek pesannya. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi secara utuh adalah ada pelaku komunikasi, ada pesan yang tersampaikan, kemudian ada media untuk menyampaikan, kemudian ada komunikan yang mendengarkan, dan ada hasil dari komunikasi itu. Itulah unsur-unsur dari komunikasi. Kemudian saudaraku, anak-anakku, etika komunikasi merupakan aturan tingkah laku dalam proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan yang berlaku dalam setiap tataran komunikasi. Etika komunikasi yang berlaku dalam setiap tataran komunikasi itu akan berbeda karena melibatkan karakteristik khalayak yang berbeda pula. Ketika kalian berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, tentu etikanya harus lebih sopan daripada berkomunikasi dengan teman-teman yang sebaya. Dan sebaliknya, kalian berkomunikasi dengan orang tua harus sopan, hormat, dan menghargai tentu dibandingkan dengan berkomunikasi dengan teman-teman main kalian. Itulah etika berkomunikasi sesuai dengan khalayak yang kita ajak untuk berkomunikasi. Kemudian etika yang berlaku dalam komunikasi antar personal tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam komunikasi kelompok. Kalian berbicara berdua dengan teman itu tidak bisa dijadikan sebuah patokan ketika kalian berkomunikasi dengan khalayak ramai. Sehingga anak-anakku, biasakanlah kalian menempatkan diri dengan baik. Baik itu komunikasi di dalam kelas, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan seterusnya. Kemudian anak-anakku, etika di dalam berkomunikasi kita tentu lebih menghargai orang yang berbicara dengan sopan ketimbang orang yang berbicara dengan kasar dan tidak sopan. Seorang komunikan akan ragu untuk terbuka dengan orang-orang yang memiliki kredibilitas yang rendah. Penyampaian pesan yang tidak valid juga akan menyulitkan seseorang komunikan dalam menangkap pesan. Maka dari itu kita perlu mengetahui etika apa saja yang perlu di dalam berkomunikasi. Contoh komunikasi yang baik anak-anakku. Menggunakan kata dan kalimat yang baik,
untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Ulangi lagi, gunakanlah kata dan kalimat yang baik di dalam kita berkomunikasi. Kemudian yang kedua, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh khalayak atau minimal oleh lawan bicara. Jangan menggunakan bahasa-bahasa gaul yang terlalu gaul sehingga barangkali orang yang diajak komunikasi tidak tahu maksud Anda. Kemudian yang ketiga, berilah ekspresi wajah yang ramah, wajah yang menyenangkan, tidak juplem bahasa Jawanya. Kemudian dengan menggunakan gestur dan gerakan tubuh yang sopan dan wajar. Bertingkah lakulah dengan baik dan ramah terhadap lawan bicara. Kemudian gunakanlah pakaian yang rapi, sopan, syukur-syukur berbau wangi, minimal menutup aurat sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak mudah terpancing emosi lawan bicara. Kemudian menerima perbedaan pendapat. Walaupun barangkali kita akan ngotot, tetapi orang lain juga punya ukuran dan tataran pendapat yang berbeda, sehingga kita diwajibkan untuk saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian mampu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara, menggunakan volume, nada, intonasi suara, serta kecepatan bicara yang baik dan tepat. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat, jangan sering menggunakan bahasa-bahasa antar, seperti misalnya a dan seterusnya. Kata-kata semacam itu bukan kata-kata yang baik di dalam berkomunikasi. Kemudian menggunakan komunikasi nonverbal yang baik sesuai dengan budaya yang berlaku, seperti berjabat tangan, merunduk, hormat, dan lain sebagainya. Kemudian hal yang perlu dihindari di dalam berkomunikasi adalah penggunaan kalimat yang sulit dipahami, berbicara sambil melakukan hal-hal lain, terlalu banyak basa-basi, berbicara dengan keras dan kasar, naik nada seringnya memerintah, dan tidak boleh menghakimi, menjaga intonasi. Manfaat etika pergaulan dalam berkomunikasi adalah yang pertama, agar disenangi, disegani, dan dihormati orang lain. Yang kedua, memudahkan hubungan dengan orang lain sehingga melancarkan kegiatan hidup dan bekerjanya. Yang ketiga, memelihara suasana menyenangkan di lingkungan keluarga, wabil khusus sekolah untuk kita semua, dan tempat kerja. Nanti akan kita terangkan terkait dengan etika di tempat kerja. Kemudian yang keempat, memberi keyakinan pada diri sendiri saat menghadap orang lain, serta meningkatkan citra pribadi seseorang di mata masyarakat. Anak-anakku, Ralph Waldo Emerson berpesan, taburlah pemikiran, maka Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan, dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, dan Anda akan menuai karakter. Taburlah karakter, dan Anda akan menuai masa depan. Artinya anak-anakku, dimulai dari pemikiran yang baik, maka akan mendapatkan masa depan yang baik. Sebaliknya, ketika kalian berpikir selalu buruk, jangan berharap masa depan yang baik. Anak-anakku, kepribadian itu diciptakan, bukan dilahirkan. Kalau kalian ingin mendapatkan kepribadian yang baik, maka ciptakanlah suasana pemikiran, kebiasaan yang baik, sehingga kalian akan mendapatkan masa depan yang baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyampaikan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Anak-anakku, tujuan fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, tujuannya adalah mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pendidikan karakter sebagai pilar kebangkitan bangsa, raih prestasi, junjung tinggi budi pekerti. Fungsi pendidikan karakter adalah mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural, memperkuat perilaku yang sudah baik, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia, penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian anak-anakku, desain induk pendidikan karakter adalah agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian teori pendidikan psikologi, sosial budaya, dan pengalaman atau best practice di dalam kehidupan nyata, maka akan menuntun menjadi nilai-nilai luhur suatu bangsa. Dan nilai-nilai luhur ini masuk ke dalam pribadi dengan intervensi dari satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Maka anakku, ketika kalian ingin berperilaku dan berkarakter dengan baik, satuan pendidikan di mana kalian bersekolah, keluarga di mana kalian hidup, dan masyarakat di mana kalian tinggal akan menentukan sekali perilaku yang akan kalian dapat di masa depan. Di samping juga tentu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan.